Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwanti Angela Alboni, NIM 18510125 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan menjabarkan tentang skripsi yang telah saya susun. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan kedua saya, Bu Dr. Nelly Fitriani, MPD, dan Bu Chandra Noptiar, MSc, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi saya kali ini. Judul skripsi saya yakni pengembangan bahan ajar pada materi segi 4, segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan VBA PowerPoint terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa SMP, di mana bahasan kali ini meliputi 1. Latar belakang, 2. Tujuan penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang kita diawali dengan merebaknya wabah COVID-19 yang menyerang di berbagai belahan dunia yang menyebabkan kualitas pendidikan mengalami penurunan, khususnya Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem pembelajaran dari luar jaringan menjadi dalam jaringan, di mana para pengajar dituntut untuk memahami teknologi informasi secara beruntun dalam waktu yang singkat untuk pengimplementasiannya. Tentu hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, yaitu terkait sarana prasarana yang kurang memadai. Perlu adanya beberapa faktor pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Faktor pendukung tersebut ialah guru, di mana guru harus bisa jadi agen perubahan yang memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Yang berdasarkan kegiatan pembelajaran, guru seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yakni salah satunya kesulitan siswa dalam memahami konsep dalam belajar matematika. Hal ini menurut studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan didapatkan rata-rata guru dalam mengajar matematika khususnya menerapkan konsep sering terkendala pada perangkat pembelajaran atau sumber ajar yang dipakai, di mana penunjang awal dalam melaksanakan pembelajaran yakni LKS. Selanjutnya kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMP khususnya materi segi 3 dan segi 4. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ruswati dan Timotius tahun 2018 yang menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP di Kota Cimahi masih cenderung rendah. Skripsi saya kali ini berdasarkan Sukarma tahun 2018 dengan judul Penelitian Pengembangan Tes Matematis Berbasis PowerPoint VBA dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Tujuan penelitian kali ini, yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan VBA PowerPoint. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan VBA PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan VBA PowerPoint. Yang terakhir, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan VBA PowerPoint pada siswa SMP kelas 7. Metode penelitian yang saya gunakan menurut penelitian pengembangan Borg and Gall, di mana tahapan-tahapannya meliputi pada materi segi 4 dan segi 3 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan VBA PowerPoint. Instrumen penelitian yang digunakan yakni 1. Pedoman wawancara dan yang kedua observasi, yang meliputi 1. Lembar skala pendapat yang diberikan kepada ahli praktisi dan yang kedua lembar validasi yang diberikan kepada para validator. Prosedur penelitian, desain penelitian dan pengembangan Borg and Gall tahapannya digambarkan dalam bentuk diagram alur yang menunjukkan timbal balik dari setiap tahapannya, yang meliputi 8 tahapan. Yang pertama, studi pendahuluan. Yang kedua, desain. Yang ketiga, validasi. Yang keempat, uji terbatas. Yang kelima, masukan atau perbaikan. Yang keenam, uji coba luas. Yang ketujuh, validasi. Yang kedelapan, uji coba produk. Dan subjek penelitian saya terbatas dan luas pada siswa kelas 8 di SMP 16 Cimahi. Dan pada saat uji coba produk di kelas 7, pengolahan data yang peneliti gunakan menggunakan Microsoft Excel 2013.
Uji coba instrumen meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, uji kelayakan, uji praktikalitas, dan uji efektivitas. Dan pada proses pengembangan, peneliti mengikuti alur dari desain pendahuluan, yakni wawancara atau pedoman wawancara, didapatkan hasil minimnya alat peraga dan kurangnya kontribusi siswa pada pembelajaran. Dan desain bahan ajar setelah itu dilanjutkan dengan validasi kepada para validator dan para ahli praktisi. Selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan masukan-masukan dari validator dan ahli praktisi. Selanjutnya, pada uji coba terbatas, peneliti memberikan skala pendapat kepada ahli praktisi dan lembar validasi kepada para validator dengan memberikan bahan ajar yang telah disusun. Setelah itu, peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni perbaikan sesuai dengan masukan-masukan dari para validator dan para ahli praktisi. Setelah melakukan tahapan pada uji coba terbatas, peneliti melanjutkan kepada tahapan uji coba luas, di mana sebelumnya bahan ajar yang sudah disusun sudah divalidasi oleh para validator. Setelah itu, pada tahap uji coba luas ini, seperti pada saat uji coba terbatas, yakni memberikan lembar praktisi dan uji coba, dan ada tambahan uji coba instrumen soal. Setelah itu, peneliti melakukan perbaikan-perbaikan kembali sesuai dengan masukan-masukan dari para validator dan para ahli praktisi. Setelah itu, peneliti juga melakukan perhitungan atau olah data, tidak revisinya instrumen soal yang telah dibuat untuk kepada tahapan terakhir, yakni uji coba produk. Setelah itu, pada tahapan uji coba produk, peneliti melakukan penelitian selama 4 pertemuan, dijar dengan draft produk atau LKS yang telah disusun. Selanjutnya, kelayakan. Kelayakan meliputi dari para validasi dan para praktisi. Kelayakan ini bertujuan untuk melihat layak atau tidaknya atau valid atau tidaknya bahan ajar yang telah disusun peneliti. Pada validasi tahap awal didapatkan 82,73% dengan kategori sangat valid dan tahap akhir 87,12% dengan kategori sangat valid. Perhitungan tersebut menurut buku Akbar tahun 2013. Selanjutnya, perhitungan praktikalitas menurut Hamduna tahun 2015 didapatkan hasil uji terbatas 70,6% pada kategori praktis dan uji luas 80,26% pada kategori sangat praktis. Selanjutnya kita masuk ke uji keefektivitasan. Uji keefektivitasan memiliki tujuan untuk melihat efektif atau tidaknya bahan ajar yang kita gunakan pada saat pembelajaran nanti. Menurut perhitungan yang disampaikan oleh Sudijono tahun 2010 didapatkan hasil sebesar 74,99% dengan kategori efektif. Nah, kendala-kendala yang dihadapi saat proses pengembangan, yakni pertama, peneliti kesulitan menentukan ide awal dalam perancangan bahan ajar tersebut. Yang kedua, desain bahan ajar yang hendak peneliti buat. Yang ketiga, VBA PowerPoint. Sulitnya untuk menyesuaikan VBA dengan materi yang ada. Sumber yang digunakan peneliti sangat terbatas. Potensi yang dimiliki oleh siswa dengan bahan ajar yang telah peneliti susun. Setelah itu, pengambilan gambar, sulitnya menyeimbangkan atau menyesuaikan pengambilan gambar dengan materi yang
peneliti ambil. Dan yang terakhir, bahasa dan waktu. Bahasa yang digunakan eh, sangat sangat sulit untuk menyeimbangkan dengan kemampuan siswa. Waktu penelitian yang sangat terbatas. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap kesimpulan, di mana kesimpulan kali ini pengembangan bahan ajar berupa LKS berbantuan VBA PowerPoint pada materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berjalan dengan baik sesuai dengan LPP yang telah disusun. Kelayakan bahan ajar pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar materi segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan VBA atau Visual Basic Application PowerPoint menurut ahli dan praktisi pada uji coba lapangan baik dalam uji coba terbatas, uji coba luas maupun uji coba produk sudah layak digunakan pada setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, efektivitas bahan ajar yang dikembangkan pada uji coba produk menunjukkan efektif digunakan pada pembelajaran. Sekian pemaparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.